Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai piutang. Kita mulai dengan pengertian piutang. Piutang adalah saldo utang yang harus dibayarkan kepada perusahaan untuk barang atau jasa yang dikirim atau digunakan tapi belum dibayar oleh pelanggan. Piutang dicatat di neraca sebagai aset lancar. Piutang adalah sejumlah uang yang terutang oleh pelanggan untuk penjualan yang dilakukan secara kredit. Piutang biasanya akan dicatat di dalam sebuah buku besar pembantu yang disebut dengan kartu piutang seperti ini. Kartu piutang diperlukan beberapa catatan akuntansi lain yang menyangkut perubahan piutang seperti jurnal penjualan, jurnal return penjualan, lalu ada jurnal umum, jurnal penerimaan kas. Lalu ada penjualan barang dagang secara kredit. Itu ada syarat-syarat pembayarannya, yaitu ada yang pertama ada 2/10 N/30 yang artinya potongan 2% dari total penjualan jika pelunasan dalam jangka waktu 10 hari, jangka waktu kredit 30 hari sejak transaksi penjualan. Lalu ada IOM, end of month, itu melunasi penjualan oleh pelanggan maksimal paling lambat akhir bulan penjualan yang tidak ada potongan. Lalu ada N/10 IOM, itu artinya melunasi pembayaran paling lambat 10 hari setelah akhir bulan penjualan tanpa potongan. Lalu ada juga syarat-syarat penyerahan barang, yaitu ada FOB shipping point. Itu artinya tanggung jawab penjual terhadap barang yang ia jual akan selesai di tempat berlangsung, sehingga segala urusan dan biaya yang melekat setelahnya itu menjadi urusan pembeli, seperti ongkir. Kalau FOB destination point itu yang menanggung adalah penjual. Kalau CIF, cost insurance and freight, itu penjual menanggung semua biaya pengangkutan dan asuransi biaya barang selama perjalanan. Lalu di sini ada ayat-ayat penjualan secara kredit. Lalu ada prinsip-prinsip pemberian kredit, yaitu ada 5C. Yang pertama ada karakter itu kita melihat latar belakang calon peminjam atau nasabah yang akan mengajukan kredit. Lalu ada capacity itu melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Lalu ada kapital, kita melihat berapa sih modal yang dimiliki calon peminjam itu. Lalu ada kolateral itu jaminan apa yang akan dijamin sama peminjam untuk mengajukan kredit. Maka dari situ kita bisa menentukan uang yang akan kita pinjamkan itu berapa. Lalu ada kondisi perekonomiannya itu sedang lancarkah atau tidak, agar kita bisa estimasi ke depannya untuk dia membayar kreditnya itu nanti jadinya lancar apa enggak. Lalu ada prinsip pemberian kredit, itu ada 7P. Personality itu ada kepribadian dari calon peminjamnya. Lalu ada party itu dimana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan terkait dengan kondisi keuangannya. Lalu ada purpose, itu tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kredit, yang biasanya kan untuk usaha, modal usaha kayak gitu. Lalu ada prospek, itu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Lalu payment, mengukur kemampuan calon peminjam itu bagaimana dalam pembayarannya. Lalu ada profitability itu pihak bank akan melihat kemampuan calon peminjam dalam mendapatkan penghasilan. Itu seperti survei rumah, survei tempat kerjanya. Ada protection, itu berpatokan pada peminjam yang diberikan oleh calon peminjam. Lalu ada penjualan barang dagang secara wesel. Apa sih perbedaan dari piutang dagang dengan piutang wesel? Piutang dagang itu dananya yang terutang oleh pelanggan. Kalau piutang wesel dia tuh janji tertulis oleh pemasok yang setuju untuk membayar sejumlah uang di masa depan. Lalu kalau piutang dagang itu aset jangka pendek. Kalau piutang wesel itu bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Lalu piutang dagang tidak melihat dokumen yang mengikat secara hukum. Kalau piutang wesel dia melihat dokumen secara hukum. Lalu piutang dagang tidak dikenakan pada piutang. Lalu piutang wesel itu membebankan bunga.
Lalu di sini ada ayat-ayat jurnalnya. Untuk menghitung bunga wesel itu rumusnya seperti ini. Lalu ada pengukuran piutang. Pengukuran piutang itu ada dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung itu metode pencatatan kerugian piutang yang langsung mengurangi jumlah piutang yang bersangkutan. Kalau tidak langsung itu pencatatan kerugian piutang tak tertagih yang secara tidak langsung menggunakan piutang yang bersangkutan tetapi dicatat dalam satu rekening, yaitu cadangan kerugian piutang. Lalu ada pengakuan piutang. Pengakuan piutang itu penuntut tentang kapan piutang harus dicatat atau diakui sebagai aset atau harta. Jadi piutang dagang dapat diakui atau dicatat ketika perusahaan memperoleh piutang dagang dari adanya transaksi penjualan kredit atau terjadinya pelunasan piutang dagang oleh pelanggan, atau enggak adanya return dan potongan dari penjualan kredit. Lalu ada metode untuk piutang tak tertagih, yaitu ada metode langsung. Metode langsung itu digunakan oleh perusahaan yang memiliki bidang usaha seperti restoran, hotel, rumah sakit, kantor pengacara, kantor akuntan publik. Seperti ini ayat untuk suatu piutang harus dihapuskan. Di sini ayat-ayat jurnalnya. Lalu ada metode cadangan. Cadangan itu untuk cadangan penaksiran jumlah piutang yang dapat ditagih dilakukan pada akhir periode ketika perusahaan akan menyusun laporan keuangan untuk digunakan pada periode tersebut. Ada dua dasar biasa digunakan, itu ada pendekatan laporan laba. Ini biasanya taksiran piutang tak tertagih berdasarkan pada penjualan selama satu periode pelaporan. Untuk melaporkan jumlah taksiran biasanya dilakukan dengan cara mengalihkan presentasi tertentu dengan jumlah penjualan periode tersebut. Seperti ini contohnya. Lalu ada pendekatan neraca. Pendekatan neraca itu cadangan piutang tak tertagih ditentukan dari saldo piutang akhir periode. Cara perhitungannya yang biasa dilakukan ada 3 cara, yaitu jumlah taksiran piutang tak tertagih dinaikkan sampai persentase tertentu dari saldo piutang akhir periode. Terus ada taksiran piutang tak tertagih ditambah dengan persentase tertentu dari saldo piutang. Jumlah taksiran piutang tak tertagih dinaikkan hingga suatu jumlah yang dihitung dan menganalisis umur piutang. Seperti ini contohnya. Lalu di sini ada ayat-ayat jurnal, beberapa ayat-ayat jurnal. Lalu di sini ada perbedaan dari metode penghapusan langsung dengan metode cadangan. Metode penghapusan langsung itu dia dalam metode ini tidak dilakukan taksiran atas kerugian piutang. Kalau metode cadangan dia menaksir kerugian piutang dengan jurnal kerugian piutang pada CKP. Lalu kalau di sini saya akan menampilkan tabelnya. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.